wabarakatuh. Ya, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari aplikasi MOOC P3K. Oke, ini soal pertama. Oke, kita jawab digital etik. Oke, kita lanjut. Soal kedua. Ini penerapan budaya adaptif, ya, kecuali konsisten dengan keputusan yang sudah diambil sejak awal. Oke, kita lanjut lagi. Soal ketiga. Aset pembelajaran yang relevan saat ini adalah, ya, ini ya, yang bagian A jawabannya. Oke, selanjutnya yang termasuk kode etik dari nilai dasar berakhlak kecuali loyal kepada atasan. Oke, lanjut ke soal kelima. WOG juga dikenal sebagai pendekatan inteligensi. Oke, lanjut. Loyalitas seorang ASN dalam mengamalkan nilai terkandung pada sila ketiga dengan cara membangun rasa kebangsaan dan membangkitkan sentimen nasionalisme. Oke, kita lanjut. Nasionalisme dimaknai sebagai suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Oke, kita lanjut ke soal ke-8. Salah satu hal yang mendasar membedakan inovasi sektor publik di sektor swasta adalah transferabilitas inovasi. Oke, kita lanjut ke soal ke-9. Budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria kecuali ASN harus memahami sumber daya yang tersedia. Kita lanjut ke soal 10. Pengamalan sila keadilan sosial dalam lanskap digital adalah non-diskriminatif dalam berinteraksi di dunia digital. Oke, kita lanjut ke soal 11. Sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, mencuri informasi pribadi milik kita atau uang. Fungsi dari spyware. Oke, kita lanjut ke soal 12. Model interaksi yang terjadi kecuali non voluntary. Oke, lanjut. Sebagai ASN bisa belajar hal yang benar baru dilakukan secara terus menerus, ya, dalam proses belajar, yaitu learn. Kita lanjut ke soal 12. Ini lagu yang paling tepat keanekaragaman bangsa, ya, tentu dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita lanjut ke soal 15. Dalam sumpah janjinya, PNS berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke soal 16. Diskresi. Ya, apa yang dimaksud diskresi adalah kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Oke, kita lanjut ke soal 17. Perilaku tertutup, politis, birokratis, karakter tidak adaptif. Oke, lanjut ke soal 18. Ini ya, collaborative governance. Menggunakan prinsip governance, ya.
kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah, dan non-kementerian. Kita lanjut ke soal 19 yang tidak termasuk panduan perilaku loyal dalam core values, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan integritas dan semangat juang yang tinggi. Oke, lanjut ke soal 20. Ini ya, kode etik ASN dalam undang-undang, kecuali menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi. Oke, kita lanjut ke soal 21. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok bersifat tidak baik, kekerasan, suku yang kasar, dan sebagainya merupakan stereotip suatu kelompok. Oke, kita lanjut ke soal 22. Tindakan yang kurang tepat dalam perilaku ASN bertiga adalah ini ya, loyalitas hanya sebatas menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yang dimaksud dengan affordance dalam konteks digital adalah ini ya, kemudahan pada perangkat akses internet. Oke, lanjut nomor 24. Dengan berlakunya tatanan nilai berakhlak untuk perilaku kompeten, ya tentu ini semua benar ya. Oke, jawabannya A dan C benar. A dan C. Oke, kita lanjut ke soal 25. Secara etimologis, istilah loyal ya, itu berarti Prancis, artinya mutu dari sikap setia. Setia ya. Oke, kita lanjut. Tindakan berikutnya yang dapat dilakukan menunjukkan sikap adil atau netral, tidak diskriminatif dalam melayani. Oke, lanjut ke soal 27. Upaya melakukan kerja terbaik, melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaan merupakan keharusan. Oke, soal berikutnya. Pernyataan yang sesuai dengan terlain tentang ASN sebagai profesi ya, memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kita lanjut ke soal 30. Pentingnya ASN meningkatkan kompetensi yang paling sesuai ya, sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam undang-undang ASN. Kita lanjut ke soal 30. Menurut Imanto ya, Imanto, siklus layanan dimulai pada saat ini ya, mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir pada saat ini jasa diberikan, itu ya. Oke, kita lanjut ke soal ke-31 yang termasuk alat akuntabilitas ini ya, perencanaan, kontrak, jadi jawabannya semua benar. Oke, lanjut lagi 32. Pernyataan berikut ini meningkatkan kompetensi diri yang relevan. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ya, adalah keniscayaan. Oke, kita lanjut ke soal 33. Yang manakah di antara perilaku kode etik yang berorientasi pelayanan melakukan perbaikan tiada henti? Oke, kita lanjut ke soal 34. Fondasi, kecuali, prosedur. Lanjut. Nah, ditunjukkan dengan cara berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi. Oke, lanjut lagi. Berikut urutan tingkat akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Oke,
soal 37. Akuntabel. Oke, lanjut. Masyarakat sebagai penerima pelayanan. Lanjut lagi. Nilai dasar SN ini ya. Oke, lanjut. Proses kolaboratif kecuali win-win solution. Oke, lanjut. Dalam rangka mencapai tujuan asal mampu nilai-nilai berakhlak. Oke, lanjut. Memiliki paham multi perspektif terkait keyakinan users. Lanjut. Nah, ini sekurang-kurangnya 20 tahun jam pelajaran bagi PNS dan 20 tahun 24 jam ya, 24 jam pelajaran bagi pegawai negeri P3K. Kegagapan digital imigran. Lanjut. Ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Pemberi solusi. Oke, kita lanjut. Membahayakan orang lain. Definisi dari misinformasi. Mengandung mekanisme semua jawaban benar. Oke, lanjut. Pernyataan berikut prinsip governance kecuali pemerintah menjadi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik. Terakhir, dalam kompetensi aman bermedia digital ada 5 kompetensi yang harus dipahami kecuali mewaspadai hate speech. Oke, itu ya, 50 soal sudah diselesaikan. Oke, kita lihat hasilnya.